dipertemukan dengan puasa ke berapa ini? 26 29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahu wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, saimin dan saimat yang berbahagia, kita bersyukur pagi hari ini dipertemukan kembali. Bukan cuma dipertemukan antara kita dan kita, tetapi lebih hebat lagi kita dipertemukan dengan Ramadan. Kita dipertemukan dengan puasa ke berapa ini? 26 29. Iya. Ke 26 ya. Dan mempersingkat waktu, temanya tentang zakat. Terkait dengan Ramadan, zakat dimaksud adalah zakat fitrah. Tapi fenomena yang ada banyak orang secara sengaja mengeluarkan zakat mal juga menunggu Ramadan. Karena perlipatan balasan umpamanya tidak apa-apa. Iya. Kita masuk sekarang tentang zakat. Apa cakupannya? Pertama, pengertian. Dalam konteks apapun beragama, ada akidah, ada syariah, memang menjadi lebih agak mantap ketika memulai memahaminya dari pengertian. Yang kedua, macam-macam zakat. Kita masuk ke pengertian. Ada 3 pengertian zakat yang bisa ditangkap dari teks yang ada. Zakat artinya bersih. Kita punya nominal wajib zakat tapi tak dikeluarkan. Umpamanya itu kotor. Apa sebab? Di sana ada hak orang lain. Setelah dikeluarkan sesuai dengan ketetapan, ketentuan, sisanya itu bersih, sudah milik kita. Yang kedua, zakat artinya bertambah, dan yang ketiga artinya tumbuh. Itu zakat. Mari kita lihat ilustrasi. Zakat 2,5%. 2,5%. Batas nisab minimal 20 keping uang emas. Rasulullah bersabda, siapa memiliki 20 keping uang emas lalu sudah mencapai haul, maka dia harus keluarkan zakatnya. Haul yakni masa kepemilikan 1 tahun. Umpamanya 20 keping uang emas itu 1 kepingnya 4,8 gram.
Terus kita lengkapi, bulatkan jadi 5 gram. Enggak dibulatkan juga enggak apa-apa. Ini memudahkan ilustrasi. Dikali 20 keping. Jadi 100 gram. Asumsinya 1 gram 1 juta. Kalau salah mohon maaf, saya bukan tukang emas. Itu memudahkan. Maka total jadi 100 juta. Punya emas itu 20 keping, total harga 100 juta. Maka dikeluarkan 2,5%-nya, yaitu 2.500.000. Ini juga saya nggak ahli matematik, kalau salah ini ya. Maka sisa 97.500.000 karena sudah dikeluarkan, itu menjadi milik kita, bersih. Tuh makna bersih di situ. Tadinya 100 juta, kemudian dikeluarkan 2,5%, sisa 97.500.000. Jangan dikira itu berkurang, itu bertambah. Bagaimana bertambahnya? Infak 1 rupiah, yang 1 rupiah itu dibalas 700 kali lipat. Itu dia aspek bertambahnya. Maka yang dikeluarkan 2.500.000 itu jangan dianalogi ke sisa, tetapi ke matematik akhirat. Itu yang dimaksud bahwa zakat artinya bertambah. Matematik dunia sisa 97.500.000, maka jadi berkurang karena tadinya 100 juta. Tapi dalam konteks zakat artinya bertambah. Jangan lihat sisa itu. Kacamata agama, yang sisa sebenarnya yang kita simpan untuk akhirat kita, bukan yang kita pegang di kantong. Yang kita pegang di kantong bukan sisa, tapi justru itu akan habis. Ya atau tidak? Habisnya ke septic tank. Tuh habis. Tapi kalau yang di sana habis apa enggak? Rasulullah menyembelih seekor kambing. Selesai sembelih, bilang pada Aisyah, tolong bagikan kepada tetangga. Rasulullah berangkat keperluan, terus pulang. Bagaimana Aisyah, sudah dibagi-bagikan belum? Sudah ya Rasulullah, tinggal sisanya itu paha buat kita. Disalahkan, itu bukan sisa. Yang sisa itu yang kau bagikan itu. Demikian ya, perhitungan akhirat gitu. Kemudian yang ketiga, tumbuh. Ini enggak jauh beda antara tambah dan tumbuh. Sebab yang kita keluarkan 2,5% itu terus bertambah. Bahkan lebih dari itu, nanti kita lihat hadisnya. Allah sudah menyiapkan balasan ketika kita berbuat baik. Dalam hal ini infak. Zakat artinya membersihkan. Seperti yang pertama tadi, ini bisa diambil dari surat At-Taubah ayat 103. Khuz min amwalihim shadaqah.
Khuz artinya ambil. Bahasa teknis sekarang jemput. Apalagi bazis, dia mengambil zakat warga dari perusahaan-perusahaan, itu memang harus dijemput sesuai dengan ayatnya. Sejatinya kita juga begitu sebenarnya. Ini bukan negatif, tapi positif. Allah zat yang maha positif, dia berbaik sangka bisa jadi ada muzaki di antara warga kita yang terlupa. Karena sibuk kita datang menjemput. Kan bagus. Pak, dan seterusnya. Itu namanya khuz. Min, sebagian dari harta mereka. Sebagian maksudnya tadi yang 2,5%. Sodakotan, sebagai sedekah. Nah ini menjadi penting disinggung. Di dalam Al-Quran zakat dibahasakan dengan 3. Pertama sodakoh, yang kedua infak, dan yang ketiga zakat itu sendiri. Bagaimana membedakannya? Infak secara harfiah belanja. Ketika kita menginfakkan, maka kita membelanjakan itu. Itu hakikat belanja menurut Al-Quran. Belanja. Kapan kita peroleh apa yang kita belanjakan? Nanti di akhirat. Yang disebut dengan balasan. Infak secara garis besar dari sudut pandang hukum terbagi 2. Ada yang bersifat sunnah, tak diberikan syarat dan rukun, berapa saja, tak ada batas nominal karena sunnah. Yang kedua bersifat wajib. Loh bagaimana bisa tahu? Al-Quran menggunakan kata infak, ternyata maksudnya adalah zakat. Mana dia ayatnya? Alladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wala yunfiqunaha. Mereka yang menyimpan emas dan perak lalu tidak menginfakkan. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Kasih kabar gembira kepada mereka azab yang pedih. Kata infak, kok azab? Oh, ini maksudnya zakat. Gitu. Lalu sedekah. Dari sudut pandang hukum ada yang sunnah, tak diberi batas minimal, tak harus haul, tak harus nisab, sunnah. Yang kedua disebut di dalam Al-Quran sedekah, tapi maksudnya zakat. Apa itu? Pertama ini, khuz min amwalihim sodakoh, maksudnya zakat. Yang kedua, ayat yang menyebutkan 8 asnaf mustahik zakat. Allah bilangnya pakai kata sedekah. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, dan seterusnya ada 8. Kembali ke sini. Jemput sebagian, ambil sebagian harta mereka sedekah sebagai zakat. Apa fungsinya? Tutahhiruhum. Nah itu dia. Fungsi zakat, arti zakat tutahhiruhum. Membersihkan. Membersihkan. Karena zakatnya mal, sasaran tembak pembersihan adalah harta. Walaupun dia berdampak kepada muzaki, yaitu menghilangkan, membersihkan sifat-sifat pelit, gitu kurang lebih. Maknanya ya ini membersihkan. Wa tuzakkihim diulang. Membersihkan itu penguat dari tutahhir. Biha wa sholli alaihim. Sholli, doakan mereka. Inna salataka sakan. Sesungguhnya doa engkau memberikan ketenangan.
Terus kepada mereka, wallahu sami'un alim. Oke, itu maksudnya zakat artinya membersihkan atau bersih. Zakat artinya menambah. Rawat Tirmidzi an Abi Kabasyah al-Anmari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari siapa? Dari seseorang bernama Abu Kabasyah al-Anmari, bahwa Nabi bersabda, salasatun uqsimu alaihim wa uhaddithukum hadisan fahfazuh. Ada 3 yang aku tekankan, aku informasikan pakai sumpah, gitu maksudnya. Dan aku informasikan uhaddithukum fahfazuh, maka ingat baik-baik. Apa 3 itu? Pertama, mana qasamalun min shadaqah. Sekali-kali harta tak berkurang karena disedekahkan. Masuk juga zakat. Maka zakat artinya karena tidak berkurang, jadi bertambah. Bertambah keberkahan dan seterusnya. Wala zulima abdun mazlamatan fasabar alaiha. Yang kedua, jika ada seseorang dizolimi, maka dia bersabar. Illa zadahullahu biha izzat, maka Allah akan menambahkan kemuliaannya. Dizolimi, individukah, umatkah, lalu sabar, maka Allah akan menambahkan kemuliaan. Cuma yang penting sabarnya dipahami. Sabar maknanya banyak sekali. Yang pertama, bertahan, itu sabar. Nih lagi pengajian, padahal udah kesemutan, mau pulang apa enggak ya? Itu dia tahan, itu sabar tuh, sabar. Ditambahin kemuliaannya. Sabar dalam jihad, berperang melawan kebatilan, itu artinya berani. Sabar dalam mengatasi musibah, itu namanya usaha. Kembali ke sini, dizalimi lalu dia sabar, tinggal disesuaikan, maka Allah akan menambahkan kemuliaan. Wala fataha abdun baba mas'alah. Yang ketiga, ada seseorang yang membuka pintu minta-minta. Maksudnya nggak butuh-butuh amat sih, tapi yang ada dalam pikirannya kita minta aja. Paham? Minta-minta, apalagi bikin-bikin alasan. Itu yang dimaksud seseorang membuka pintu, kesempatan, celah untuk meminta. Kenapa? Illa fatahallahu alaihi baba faqr, maka Allah akan membukakan pintu kefakiran. Stressing kita pada mana qasamalun min sadaqah, enggak keluar, enggak berkurang. Kalau enggak berkurang artinya bertambah. Nah, itu dia, zakat artinya menambah.